Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita membaca salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang kita baca ini semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi salah satu sebab Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan diampuni semua dosa dan kekurangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatidz, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Ba'bud, dan juga sahibul majlis Al-Habib Fuad ibn Fauzi ibn Yahya. Semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada mereka semua, amin. Dan semoga Allah mudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah aqra alayka al-Qur'an wa ilayka unzil. Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Qal faqara'tu surah An-Nisa hatta balagtu fi qawlihi ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amsik, wa fi riwayah hasbuk. Farafa'tu fa idza ainahu tadrifan. Rawahu al-Imam Muslim. Ini merupakan hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, yang bersumber dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu nama yang menggunakan Abdullah, karena memang sahabat yang namanya Abdullah banyak. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah bin Amr ibn As, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Zubair ibn Awwam, ada Abdullah ibn Rawahah, ada Abdullah bin Abi Aufa, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah banyak. Nah, ini salah satu nama sahabat yang namanya Abdullah, dan beliau termasuk yang mula-mula masuk Islam. Dari nama Abdullah, semua yang paling pertama masuk Islam namanya adalah Abdullah ibn Mas'ud, yang namanya Abdullah. Beliau masuk Islam orang yang ketujuh dari antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu dia masuk Islam, sahabat Nabi itu cuma ada 6 yang masuk Islam, dia orang yang ketujuh. Makanya kata ulama, dia ini minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, as-sabiqinal awwalin, yang mula-mula masuk Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud masuk Islamnya itu gara-gara dia melihat mukjizatnya Rasul. Waktu itu ketika beliau sedang mengembalakan kambing milik orang Mekah, tiba-tiba datang Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abdullah, wahai gulam, waktu itu masih muda, anak muda, bisa enggak kami minta air susu dari kambing-kambing yang engkau gembalakan ini? Waktu itu Abdullah bin Mas'ud bilang, oh saya enggak bisa memberikan susu,
dari kambing-kambing yang kami gembalakan ini. Kenapa? Karena ini bukan milik saya, ini milik orang, saya hanya mengembalakan saja. Ini menunjukkan Abdullah itu orang yang amanat. Abdullah tidak mau mengambil yang bukan haknya. Akhirnya Rasulullah minta, coba kamu bawakan ke saya kambing betina yang masih muda dan belum disentuh oleh pejantan. Akhirnya dicarilah oleh Abdullah dan dapat kambing betina masih muda belum disentuh sama pejantan. Akhirnya Rasulullah pegang gitu kambing, dengan mukjizatnya Nabi tiba-tiba kambing yang belum disentuh oleh pejantan itu susunya berkembang penuh, dan akhirnya Abu Bakar memerah, Nabi memerah, keluar susu yang sangat banyak. Satu gelas full dikasih kepada Abdullah ibn Mas'ud, satu lagi full dikasih ke Abu Bakar, satu lagi full untuk Nabi Muhammad. Jadi Abdullah kaget, ini kambing masih muda belum disentuh sama pejantan, tiba-tiba keluar susunya yang banyak. Biasanya kambing itu seperti manusia, dia bisa keluar susu kalau dia sudah punya anak. Kan seorang wanita dia akan keluar ASI kalau dia punya anak. Tapi kalau belum maka tidak mungkin, akan sulit. Bisa tapi sulit. Tapi ini dengan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah ngelihat begitu, pasti engkau bukan manusia biasa. Siapa kamu? Dia tidak kenal Nabi. Akhirnya Abu Bakar bilang, dia ini adalah Rasulullah. Akhirnya langsung saat itu juga Abdullah bin Mas'ud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu gara-gara melihat mukjizat Rasulullah bisa megang itu kambing yang tadinya kurus, nggak ada ASI, nggak ada susu, air susunya tiba-tiba banyak. Dan setelah selesai dipegang lagi sama Rasul itu kambing, susunya mencut seperti biasa lagi, hilang, dikerek nggak keluar lagi, di itu kambing jalan. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam, dan beliau orang yang sangat alim di dalam ilmu Al-Quran. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang pakar dalam ilmu Al-Quran, ulama, tapi dari golongan sahabat, salah satunya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ini sahabat Nabi yang ahli, yang pakar, yang menguasai ilmu Al-Quran. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, "Ma nazalat ayatun minal Qur'an illa alimtu aina nazalat wa mata nazalat wa fi man nazalat." Tidak ada sebuah ayat yang turun di dalam Al-Qur'an kecuali saya tahu di mana itu ayat turun, kapan turunnya, untuk siapa itu ayat turun. Tapi kata Rasul, kalau ada yang lebih tahu, saya akan datang dan belajar dari orang itu. Inilah Abdullah bin Mas'ud, keilmuannya tapi juga ketawaduannya. Kata beliau, kalau ada orang lebih tahu tentang Al-Quran, saya akan datang dan saya akan belajar dari dia. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud meninggal nanti pada tahun 32 Hijriah. Tahun 32 Hijriah, dan meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. 848 hadis, salah satunya beliau sebutkan hadisnya dicatat oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala an-nabiy qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata kepada saya. Jadi ketika Rasulullah SAW duduk dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dipanggil sama Rasul, kemudian duduk dekat beliau. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Iqra alayyal Qur'an. Kata Rasul, Abdullah, baca di depanku Al-Quran. Abdullah ketika disuruh baca Quran di depan Nabi gemeter juga. Ini depan Rasul. Dia bilang, Aqra alaika wa ilaika unzil.
Ya Rasul, saya harus baca di depanmu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Dia malu, dia grogi karena harus baca di depan Nabi. Kita kalau disuruh baca di depan kiai besar, ulama besar, kita grogi, apalagi disuruh baca di depan Nabi. Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Hei Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Quran di depanku karena aku ingin mendengar bacaan Quran dari selain aku. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya pengen dengar ya, kata Rasulullah, saya ingin mendengar dari orang selain aku. Artinya kata Nabi, saya pengen dengar dari orang lain. Faqaratu, maka aku pun membacakan surat An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud baca surat An-Nisa di depan Nabi. Dan waktu baca surat An-Nisa duduknya itu nunduk di depan Rasul, baca surat An-Nisa sampai di firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haulai syahida. Bagaimana, kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa, bagaimana nanti di hari kiamat setiap nabi akan dijadikan saksi bagi umatnya, dan engkau wahai Nabi Muhammad akan dijadikan saksi untuk umat dan untuk umatmu dan seluruh umat. Akhirnya Nabi mengucapkan hasbuk atau amsik, tahan, cukup. Kata Rasulullah cukup. Ketika dengar kata cukup, Abdullah mengangkat kepalanya karena tadi waktu selama baca dia nunduk. Akhirnya diangkat kepalanya, ternyata aku lihat, kata Rasulullah, fa'ainahu tadrifani, aku lihat matanya Rasul sudah penuh dengan air mata, bahkan janggutnya pun basah dengan air mata karena Rasulullah menangis ketika aku bacakan Al-Quran. Itulah pengalaman Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi Muhammad SAW tentang membaca Al-Quran dan bagaimana Rasulullah menangis ketika mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya hadis ini begitu banyak hikmah. Kita akan sedikit mengambil hikmah dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang diperintahkan untuk baca Al-Quran di depan Nabi, dan Nabi membaca, dan Abdullah bin Mas'ud membacanya di depan Nabi sampai dihentikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Cukup banyak. Di antaranya, yang pertama, hendaklah seorang murid nurut dengan seorang guru. Abdullah bin Mas'ud disuruh baca, nurut. Makanya di sini kita mengambil pelajaran dari Abdullah bin Mas'ud. Dan walaupun si murid grogi, Abdullah bin Mas'ud grogi, disuruh baca di depan Nabi, tapi karena yang nyuruh guru, sami'na wa ata'na. Begitu juga antum ketika belajar, baik di majelis kita atau di tempat lain, dimanapun, hendaklah kita jaga akhlak kita dengan guru supaya ilmu kita berkah. Karena maaf, sekarang kita lihat banyak orang yang belajar tetapi akhlak adab sama gurunya nggak bagus, maka ilmu boleh jadi dapat tapi berkah tidak dapat. Beda orang yang belajar dengan adab dan orang yang belajar tanpa adab. Orang-orang dulu ta'allamu al-adab qabla al-ilm, katanya. Belajarlah adab sebelum ilmu. Dan insyaallah Allah jadikan kita semuanya yaitu anak-anak yang selalu menjaga adab dengan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hendaklah seorang guru tidak malu mendengar bacaan pelajaran dari muridnya. Itu Rasulullah nyuruh Abdullah bin Mas'ud baca.
Padahal Rasulullah Quran aja diturunkan kepada dia. Tapi Rasul nyuruh Abdullah bin Mas'ud baca, didengerin. Padahal apa yang dibaca sama Abdullah bin Mas'ud dia tahu. Bacaannya lebih enak daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi dia bilang apa? Uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya pengen dengar bacaan ini dari orang lain, dari murid saya. Subhanallah, berarti di sini adab seorang guru tidak boleh malu kalau kita duduk di majelis yang ternyata yang ngajar murid kita sendiri. Boleh jadi nanti kita setelah kita banyak belajar, kita pinter, pas di dekat rumah kita ada pengajian yang ngajar murid kita, antum duduk di situ dengerin apa yang disampaikan oleh murid. Padahal dia murid kita, tapi dia ngajar, dengerin. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi nggak malu dengerin dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Nabi bilang, saya suka denger dari orang lain, dari murid sendiri. Jadi ini adab yang harus dipakai. Karena tidak sedikit ustadz, kiai, ulama, udah alim, udah pinter, yang ngajar, maaf, muridnya atau yang ngajar di bawah kelasnya, lettingannya di bawah dia, pendidikannya di bawah dia, tapi ngajar. Ustadz nggak mau duduk di majelis itu, kiai nggak mau denger ceramahnya. Jangan-jangan kalau di ceramah, habis ceramah bubar, di giliran ceramah murid ini tinggalin. Kenapa? Karena merasa saya kan gurunya, saya kan lebih alim, masa dia ceramah saya dengerin. Ya Allah, ini adab bukan adab dari guru. Adabnya Nabi Muhammad, dia mengajarkan kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai, tidak gengsi kalau hadir di majelis taklim walaupun yang ngajarnya di bawah dia. Di bawah, ya dia baru lulus sekolah, dia baru lulus pesantren, dia baru lulus pengajian, sekarang ngajar. Kita dah hadir, duduk, nggak usah malu dengerin ceramah pelajaran dari orang yang di bawah kita. Dan juga ini perlu diperhatikan, jangan dibiasakan kalau kita hadir di majelis, misalkan ada gurunya 3, ceramah yang pertama, pas giliran ceramah yang kedua, yang pertama pulang, ceramah yang ketiga, yang kedua pulang. Kalau ada acara lagi lain, kalau ada ceramah lagi tidak apa-apa, tapi kalau enggak, kenapa mesti pulang buru-buru? Apakah enggak perlu dengar ceramah ustadz yang kedua atau yang ketiga karena merasa sudah cukup dan alim? Atau mungkin ceramah yang kedua, yang ketiga itu kan di bawah saya, sehingga kita harus pergi. Atau mungkin paling yang dibawa ceramah pertama, ceramah kedua dan ketiga itu lagi saya udah hafal. Apakah seperti itu? Kalau kita merasa itu, berarti kita belum punya akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan biasakan. Insyaallah santri-santri, anak-anak pengajian di tempat ini yang dipimpin oleh Habib Fuad, insyaallah nanti ke depannya menjadi orang-orang yang alim, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi guru, menjadi ustadz insya. Tapi pesan, kalau jadi ustadz, jadi guru, jangan pernah gengsi mendengar penceramah lain, ustadz lainnya kalau lagi jelasin. Tapi ustadz banyak tuh kiai, ustadz, habib, kalau habis ceramah pulang, jangan suudon. Boleh jadi dia ada acara yang kedua. Enggak, Ustadz, dari sono juga pindah lagi habis ceramah. Jangan-jangan dia ada acara apa? Ketiga. Enggak, Ustadz, udah jam 12 langsung pergi. Jangan-jangan acara keempat kali. Ceramah kedua jam 2 malam. Enggak, Ustadz, enggak mungkin. Iya, mungkin dia kecapean, dia pulang, dia mau istirahat lain. Bukan dia tidak mau dengar atau tidak mau mendengar nasihat dari guru lain, tapi mungkin dia capek, lelah. Jadi kita jangan suudon dengan orang yang begitu. Tapi kalau kita jangan sampai meninggalkan, kecuali betul-betul harus. Usahakan, biasakan dengerin ceramah, penceramah kedua, ketiga dan seterusnya, kecuali ada acara lagi. Insyaallah Allah jadikan kita semua berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu?
Seandainya dia lebih muda dari kita, boleh jadi ilmunya lebih tinggi dari kita. Nggak ada ruginya kita dengar, kita dapat ilmu. Kalau tidak, atau mungkin orang ini ilmunya nggak lebih dari kita, tapi boleh jadi mungkin dia menceritakan atau pengalamannya ada yang belum kita dapat ilmu. Atau kalau kita lihat ilmunya baru lulus, ya sudah, paling tidak kita jadi kontrol. Kita lihat, ini kekurangan di sini-sini, boleh sharing sama dia. Maaf, ini kalau antum ngomong, kalau antum begini, itu diajarin bisa. Kalau enggak, Ustaz, yang ngomong nih ngaco, walau dia nasehatin nggak bisa, ilmu kagak ada, ya paling enggak jadi pelajaran. Oh, berarti saya kalau ceramah jangan kayak dia nih, ngaco nih ceramahnya. Semua ada ilmu, semua ada hikmah. Maka jangan pernah gengsi untuk mendengar nasihat orang, seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah selanjutnya dari hadis ini, Abdullah bin Mas'ud itu waktu baca surat An-Nisa di depan Nabi, dari awal baca dia nunduk sampai akhir. Bahkan waktu Rasul bilang amsik, hasbuk, cukup, tahan, bacaan berhenti, baru Abdullah bin Mas'ud mengangkat kepalanya. Dan aku lihat kedua matanya sudah basah karena keluar air mata yang begitu banyak. Kelihatan habis Rasulullah nangis, bahkan aku lihat netes air mata dari jenggotnya Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran untuk kita, kalau kita duduk di depan guru dengan sopan, dengan akhlak, walaupun gak seperti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud duduknya nunduk. Dan memang rata-rata para sahabat kalau di depan Nabi nunduk. Seandainya ada seekor burung yang terbang berhenti hinggap di kepala sahabat yang sedang di depan Nabi, nggak mungkin terbang itu burung. Kenapa? Dia sangka batang kayu yang seperti apa? Seperti batang kayu nggak bergerak. Artinya apa? Hendaklah kita jaga saat kita hadir di majelis ilmu, di depan guru kita, perhatikan duduk kita. Jaga sopan santun saat kita duduk, karena itu menambah keberkahan ilmu. Maaf, jangan duduk di depan guru dengan melonjor kaki kita. Di depan guru duduk, walaupun maaf di soft kedua, ketiga, walaupun nggak kelihatan sama guru, tapi adab jangan. Karena Nabi tidak pernah melonjorkan kakinya ketika duduk di depan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya dosa apa enggak dosa, cuman adabnya kurang. Kita kalau bicara adab bukan bicara dosa, tapi bicara etika, bukan bicara dosa dan haram halal, bukan, tapi bahasa pantes. Nggak pantes duduk di depan guru kakinya apa? Melonjor. Jangankan guru, di depan orang tua kita yang nggak bisa apa-apa, nggak boleh. Adab untuk kita menjaga saat kita duduk. Yang kedua, kalau kita mau lihat gaya duduknya Nabi saat di majelis dan sahabat, yang pertama mereka duduknya murabba. Ini murabba kayak kita nih, ini murabba nih namanya nih. Duduk apa nih gini nih? Bersila, ini namanya murabba. Itu para sahabat kalau dekat majelis dengan Nabi dia duduknya murabba. Ada juga yang tidak murabba, yaitu dengan tawarruk dan iftiros. Boleh duduk di depan ustadz, duduknya begini. Ini duduk gaya apa? Tawarruk atau iftiros, begini. Nah ini duduk tahiyat awal. Kalau kita duduk taklim boleh begini duduk. Atau kalau kita capek kita boleh begini, lagi taklim duduknya begini. Seperti lagi kita tahiyat akhir. Ini tawarruk, kalau tadi iftiros. Atau boleh juga majlis duduk boleh begini, maaf. Ini boleh begini duduk. Ini namanya apa? Kurfusa atau ittiba. Ini namanya begini, kurfusa. Boleh kakinya disilang nih begini. Sahabat ada yang duduk begini. Atau di sini kan. Lihat gak nih? Ini kakinya ditempelin begini. Boleh duduk begini atau disilang begini. Makanya di dalam apa di Timur Tengah suka dijual tuh untuk ininya nih. Abwa itu. Yang kalau antum ada itu bisa dibeli, sunat ditaruh di sini nih. Kalau duduk. Kecuali
di saat khatib Jumat tidak boleh antum duduk dengar begini, nggak boleh. Khatib Jumat duduk harus begini, harus murabba atau tawarruk atau iftiras. Tapi kurfusa tidak boleh kalau dengar khatib Jumat. Tetapi kalau taklim boleh. Makanya kalau kita lihat di Timur Tengah ada majelis itu banyak, atau dipakai abwa diikat situ, itu memang diperbolehkan, itu adab. Yang nggak boleh tadi melonjor, tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk melonjor di depan guru. Antum itu ngilangin berkah ilmu. Kemudian nggak boleh juga duduk di depan ilmu atau di depan ustadz waktu ngaji. Maaf, duduk begini, ini duduk begini, taklim begini, itu adab yang menghilangkan keberkahan ilmu. Nih begini, ada yang duduk kayak begini, duduk apa nih? Ini begini, nah, duduk santai. Kalau nyender nggak apa-apa, tapi nyendernya pakai itika, ini namanya itika. Baik dengan dua tangan atau satu tangan. Ini begini, ini duduk antum hilang berkah ilmunya. Kalau begini, atau begini satu. Jangan duduk bersandar dengan satu atau dua tangan antum. Rasulullah paling nggak suka duduk seperti itu. Maka jaga di waktu taklim biar tambah apa? Berkah. Dan duduk yang nggak disukai Nabi juga adalah gaya duduk yang kedua kakinya terbuka, maaf, duburnya nempel. Paham nggak? Kakinya begini, agak nggak enak duduknya. Duduknya ini mekar, ininya duduk apa? Ya, mungkin ada yang di depan kali duduk yang melihat buk apa, yang bisa di belakang, bisa praktekin. Coba antum bisa. Oh lagi makan, coba duduk sini, biar kelihatan. Duduknya begini, ini nggak bagus, duduknya nggak bagus. Ini kakinya dua mekar begitu, antum ngadep sini. Nah, ininya nempel ya, mbak, nempelnya dipecah. Ya, maaf, duburnya nempel ke tembok. Nah, ya begitu tuh. Ini nggak boleh juga duduk seperti ini. Dan kagak enak turun berok lama-lama antum duduk begitu. Nggak enak, sakit. Nah itu duduk yang hati-hati di dalam adab, di dalam duduk. Ini kadang-kadang kita nggak perhatian duduk begitu, sesuatu yang kelihatannya biasa, tentunya itu hal yang tidak disukai dan termasuk duduk yang kurang adab. Lihat Abdullah bin Mas'ud duduknya dengan murabba, terus dia nunduk Rasulullah SAW di depan Rasulullah SAW. Ini juga menjadi sebab keberkahan. Jadi adab dengan guru luar biasa. Itu yang diajarkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian adab atau hikmah selanjutnya yaitu bagaimana di hadis ini Rasulullah ketika dibacakan Al-Quran sampai mengeluarkan air mata. Artinya Rasulullah itu kalau dengar atau membaca penuh tadabbur. Begitu juga kita, kalau kita lagi baca baik Quran, sejarah, rawi, yaitu bacanya penuh tadabbur, penuh khusyuk. Jangan kita maaf baca sambil ngerokok, waduh apa? Walaupun bukan Quran, dia ini sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca jangan sambil bergurau saat kita baca apa? Sejarah tentang junjungan kita Nabi Muhammad, apalagi baca Al-Quran. Rasulullah tuh setiap dengar bacaan Quran dan bacaan apapun zikir, Rasulullah penuh dengan khusyuk dan para sahabat melihat sampai keluar air mata Rasulullah SAW. Mungkin kita nggak bisa baca maulid atau baca sejarah Rasul sampai keluar air mata, nggak bisa. Paling tidak jangan kita sambil rokok atau mungkin sambil apa namanya, apalagi biasanya ngobrol atau ngopi sih nggak apa-apa, biar tambah konsen kali. Kalau nggak ngopi regut nanti tidur. Atau apa lagi, ngobrol sementara orang bercanda. Wah ini sesuatu kita mungkin ya maaf kalau orang-orang yang jarang majelis itu kita nggak usah ngitung. Tapi yang sering majelis ini yang harus kita jaga. Biar kita berbeda. Pengen tampil beda bukan untuk ria, tapi
untuk menunjukkan ini loh kita belajar, ini loh kita sering bersolawat, begini sikap saat dibacakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita bilang kita itu cinta Rasul, kita tuh sangat cinta sama Nabi. Biasanya kalau orang yang cinta sama seseorang, ketika namanya disebut itu ada getaran, atau paling tidak kita akan perhatian, kenapa ini orang yang kita cintai lagi diceritain nih, saya lagi kasmaran sama fulan, fulan sekarang disebut-sebut namanya, pasti kita akan penasaran nih apa yang diomongin, akan ada getaran hati. Begitulah kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad, ketika dibacakan sholawat kepada Nabi kita akan ada rasa. Salah satunya adalah perhatian dengan apa yang diceritakan atau dibacakan tentang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tentunya banyak sekali hikmah dari hadis Abdullah bin Mas'udin. Dan yang terakhir bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika membacakan ayat itu beliau nunduk, tidak pernah dan tidak melihat mukanya Rasul sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa kepada seorang guru bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah, kalau bicara tentang adab kepada guru, saya rasa tidak ada agama yang lebih hebat memberikan penghormatan dan penghargaan kepada seorang guru melebihi ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai penyair terkenal yang namanya Ahmad Syauqi pernah mengatakan, dikatakan bangunlah kamu, dikatakan lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Bangunlah kamu, hormati gurumu dan penuhi penghormatan kepadanya dengan sepenuh-penuhnya. Kadar rasulu an yakuna kadal muallimu an yakuna rasula. Ketahuilah, hampir-hampir saja seorang guru itu menjadi seorang nabi. Subhanallah. Kata penyair ngetop ini Syekh syair, itu syuara dari orang yang ahli syair yang namanya Ahmad Syauqi ini mengatakan begitu, lil muta'allimi waffihi tabjila. Bangunlah kamu, penuhi, hormati gurumu dengan penghormatan yang penuh. Kenapa guru harus kita hormati? Kadal muallimu an yakuna rasula. Sungguh guru itu hampir saja menjadi seorang rasul. Di zaman Nabi Bani Israel, apa kata Rasul? Al ulama ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama, guru-guru itu bagaikan nabi dari Bani Israel. Karena kalau zaman Nabi dulu ada Nabi Musa, setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa disebut Rasul. Nanti setelah Rasul ada Nabi. Kalau Rasul itu membawa syariat baru, Nabi tidak. Begitu juga di zaman Rasul, setelah Rasulullah nggak ada nabi lagi, tapi ada ulama. Ulama ini kedudukannya seperti para nabi. Dia tidak membawa syariat baru, tapi mengajarkan ajaran syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bicara penghormatan kepada guru, tidak ada agama yang lebih besar mengajarkan umatnya melebihi agama Islam. Besok hari guru, Yaumul Muallim, betul apa tidak? Ada lupa nih hari apaan. Besok jangan ditanya besok hari apa, hari Senin, itu mah nggak usah ditanya hari Senin. Besok itu kalau kita lihat kalender nasional adalah Yaum Al Muallim, hari guru. Maksudnya apa? Saya bacakan hadis ini supaya kita memuliakan guru, dan memuliakan guru bukan setahun sekali. Kalau dalam Islam setiap waktu kita muliakan guru kita. Setiap saat kita hormati guru kita. Hari guru bagi umat Islam adalah bukan tanggal berapa besok? 25 November itu hari guru, bukan hari guru untuk umat Islam 25 November saja, tapi setiap hari adalah hari guru bagi kita.
laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah bukan karena guru yang mengajari aku tidak kenal Tuhanku. Orang tua menjadi penyebab adanya aku di atas muka bumi. Tapi kalau hanya ada di atas muka bumi tapi tidak kenal Allah, akan menjadi musibah untuk kita. Tapi orang tua penyebab adanya aku di atas muka bumi. Tapi guru yang menjadi sebab aku kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu insyaallah di hari yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia, di event hari guru yang mulia ini, kita doakan guru kita, wabil khusus guru tetap kita di majelis kita, Al-Habib Fuad ibn Fauzi ibn Yahya, diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran untuk membimbing kita agar lebih takwa kepada Allah, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, dan semoga Allah jadikan dakwahnya dakwah yang penuh berkah, dakwah yang mendatangkan keridhaan dan diberikan kemenangan dunia wal akhirah, dan semoga dakwahnya menjadi jalan beliau untuk dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah.